Saya ikut prihatin dan rasanya saya ikut bertanggung jawab. Karena kamu bagian dari jemaat yang saya layani, yang tekun mencari Tuhan. Mengapa kejadian ini terjadi? Kamu harus mengakui tidak ada jawaban. Tidak usah kamu menjawab. Satu, mereka tidak akan tahu. Dua, belum tentu benar jawabanmu. Karena ini juga masih menjadi misteri. Di dalam Alkitab ditulis, Abram percaya Allah berkuasa membangkitkan orang mati. Padahal kalau korban bakaran itu dipotong-potong, tidak bisa bangkit. Jadi percaya tidak ada yang mustahil. Apa yang kamu tulis ini memberi PR ke saya untuk mencari Tuhan lebih sungguh-sungguh, karena yang mengalami keadaan seperti itu sebenarnya bukan hanya Anda, ada orang lain dalam kasus yang berbeda. Shalom saudara, kembali kita mengikuti Abam. Kita masuk episode 1183. Saya dibantu atau didampingi oleh Pak Yehuda. Mari kita mulai. Baik Pak, yang pertama dari seorang wanita usia 43 tahun, menikah memiliki satu orang anak, tinggal di Sulawesi Utara. Jemaat dari gereja karismatik. Shalom Pak Erastus dan semua tim Abam. Pak, waktu tanggal 4 Juni 2024, saya WhatsApp ke Abam bahwa saya mendapat promosi jabatan di tempat saya bekerja. Puji Tuhan, saya dipilih pimpinan mendapatkan jabatan itu melalui fit and proper test. Dalam kurung walau masih pejabat sementara karena belum ada pelantikan. Tapi setelah saya dipilih, saya mendapat fitnah habis-habisan dari teman-teman. Fitnah yang sangat menyakitkan saya. Baru sekitar 2 minggu saya menjabat jabatan itu, saya mendapat berita bahwa ada teman saya juga yang menerima surat bahwa dia mendapat jabatan seperti saya. Dia tidak melalui fit and proper test, tetapi melalui jalan pintas. Teman saya ini menjelaskan bahwa tiba-tiba mendapat telepon dan menerima surat itu. Menurut saya, apakah teman saya tidak tahu bahwa saya sudah menjabat padahal dia teman baik saya? Tapi saya hanya berlutut dan berdoa buat dia, serta orang-orang yang memfitnah saya. Pak Eras, saya dizolimi, padahal pimpinan saya tidak menyetujui akan hal itu. Pimpinan saya memilih saya. Pak, mohon doanya buat saya, apa yang baiknya saya perbuat? Terima kasih Pak, sehat selalu dan semakin dipakai Tuhan. Yang pertama, kamu diam saja. Bicara belum tentu menguntungkan. Sebab kalau ini permainan atas, orang atas, kamu tidak akan memiliki kemampuan untuk menggoyang atau mempengaruhi. Hanya Tuhan yang bisa menggoyang dan mempengaruhinya. Jadi yang pertama, kamu diam. Ya, kamu berdoa. Ya. Yang kedua itu sudah benar. Lalu ketiga, kamu harus percaya bahwa semua dalam kontrol dan monitor Allah. Tidak ada sesuatu yang mencelakai atau mencelakakan kita kalau kita hidup dalam persekutuan dengan Dia. Yang penting kita mempersiapkan diri masuk ke dalam rumah Bapa dan didapati Allah berkenan. Jangan memberalakan jabatan. Seandainya kamu tidak mendapatkan promosi jabatan itu, kamu tidak usah meratap. Kalau kamu mendapatkan promosi jabatan itu, belum tentu keadaanmu lebih baik. Ya? Kamu percaya bahwa Tuhan mengontrol dan mengendalikan semua. Udah. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Oke. Ya. Pertanyaan berikutnya dari seorang wanita usia 22 tahun, masih single, tinggal di Jakarta. Shalom Pak, saya pernah mendengar pendeta mengatakan bahwa apa yang tidak tertulis di dalam Alkitab bukan berarti tidak ada atau tidak pernah terjadi. Apa yang diberitakan di dalam Alkitab itu ditulis dengan maksud dan tujuan tertentu. Misalnya, kitab Kejadian khususnya kisah penciptaan manusia, laki-laki dan perempuan, yang ditulis dengan maksud agar manusia melakukan mandat budaya atau mandat prokreasi. Lain, mandat budaya bukan mandat prokreasi. Mandat prokreasi itu mandat berkembang biak. Mandat budaya itu mandat melakukan eksplorasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke. Itulah mengapa manusia yang dicatat dalam Alkitab hanya ada laki-laki dan perempuan. Jenis kelamin selain itu mungkin saja ada, hanya tidak ditulis karena tidak memiliki sumbangsih terhadap maksud yang ingin dicapai oleh Allah melalui penulis kitab, yaitu prokreasi. Nah, kita tidak boleh hanya melihat kitab Kejadian. Sebab di dalam kitab Perjanjian Baru berulang-ulang dikatakan bahwa pasangan itu hanya pria dan wanita. Jadi kalau ada jenis lain tidak mungkin. Ya.
Saya setuju bahwa apa yang ada sekarang di Alkitab tidak tertulis, misalnya rokok, ya kan? Ya. Misalnya rokok. Tetapi itu bukan hal prinsip. Kalau perkawinan itu hal prinsip. Oke. Ya. Mungkin Bapak tahu kalau pernyataan ini berhubungan dengan kaum LGBT. Bagaimana menurut Bapak? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kalau di Alkitab terkait dengan LGBT itu ada, ya. Orang-orang yang berkeadaan tidak menikah karena kerajaan surga. Betul? Bukan tidak menikah karena berkeadaan LGBT. Ya. Begitu. Jadi harus bisa mengerti memang sejak manusia jatuh dalam dosa, ada dosa sodomi misalnya. Ya. Itu juga gay. Ya. Betul kan? Tetapi bukan berarti lalu Alkitab mengizinkan praktek gay. Ya. Jelas praktek LGBT itu salah. Kita tidak menerima. Tetapi kita harus melayani orang yang memiliki kelainan seks ini. Ya. Ini masalah gender yang memang serius. Ya. Yang tidak bisa saya bahas dalam waktu singkat. Ya. Hanya saya harus mengatakan bahwa salah kalau orang mengatakan Tuhan mengizinkan adanya seks atau jenis kelamin selain laki-laki dan perempuan dan dilegalkan. Oke, saya kira cukup itu. Semakin. Pertanyaan berikutnya dari seorang pria usia 29 tahun, tinggal di Jakarta, jemaat GSKI. Pertama, saya mau mengucapkan terima kasih atas bimbingan Pak Erastus dan semua tim GSKI Rehoboth yang sangat memberkati hidup saya. Saya berjuang hidup dalam kesucian setiap hari, saya berjuang mengikuti doa pagi setiap hari, saya puasa pribadi seminggu sekali atau 2 kali, saya ikut doa puasa malam setiap Jumat secara onsite dan mengikuti semua acara truth.id di YouTube. Istri saya baru melahirkan tanggal 3 Agustus 2024, dokter mengatakan bayi kami mengalami mikrotia grade 2. Dalam kurung 2/3 bagian atas daun telinga tidak terbentuk secara sempurna dengan saluran telinga menyempit atau hilang. Yaitu daun telinga lebih kecil dari biasanya. Bagian atas daun telinga kurang berkembang dibandingkan bagian bawah. Setelah dicek oleh dokter THT di Indonesia, ternyata dia tidak ada lubang di salah satu telinganya. Dokter menyarankan ke kita bahwa waktu bayi berusia 3 bulan harus dilakukan cek khusus pendengaran apakah normal atau tidak. Waktu bayi saya lahir, ada suara hati merasa kecewa dengan kondisi ini, Pak. Dan istri saya juga baru masuk agama Kristen, mungkin sekitar 1 tahun setelah kami menikah. Istri saya pun juga sedih, tetapi saya bilang kepadanya untuk berusaha bersyukur dalam segala hal dan menguatkan percaya kepada Allah Bapa. Saya percaya Allah Bapa pasti memberikan yang terbaik untuk bayi kami. Sebelum hamil, istri juga sedih karena sulit bisa memiliki seorang anak, sehingga kami mengikuti program hamil dan ketika lahir, bayi kami mengalami masalah di telinganya. Saya sekarang masih tinggal satu rumah dengan mertua yang sangat percaya dengan hukum alam atau karma. Semenjak saya berjuang serius ikut doa malam setiap hari Jumat, saya bisa merasakan mereka kurang cocok dengan saya karena berbeda kepercayaan. Sebelumnya kami pernah berdebat tentang agama, tetapi saya lebih banyak diam mengikuti bimbingan Bapak. Mertua sudah tahu saya sering ikut doa pagi dan doa malam setiap Jumat, Pak. Mertua pernah menyindir saya tentang itu juga, Pak, tetapi saya diam. Saya merasa mungkin mertua merasa kecewa dengan bayi kami yang memiliki masalah telinga ini. Saya cuma berpikir mungkin pandangan mereka bahwa saya sudah rajin berdoa, tapi kenapa bisa terjadi masalah seperti ini, Pak? Sedangkan keluarga atau anak-anaknya yang lain tidak ada masalah apa-apa. Menurut Bapak, jawaban apa yang bisa saya berikan jika mereka bertanya seperti itu, Pak? Sedangkan kalau saya jelaskan dari sudut pandang Kristen, bahwa penyebab semua ini adalah dosa dan fokus ke langit baru bumi baru, belum tentu mereka mau mengerti dan menerima. Mohon masukan Bapak dalam menghadapi masalah ini dan bagaimana sebaiknya respon saya terhadap istri, mertua, dan keluarga istri. Mohon maaf merepotkan, terima kasih banyak Pak, Tuhan Yesus memberkati. Saya ikut prihatin. Dan rasanya saya ikut bertanggung jawab. Karena kamu bagian dari jemaat yang saya layani, yang tekun mencari Tuhan. Mengapa kejadian ini terjadi? Yang pertama, jangan menjawab apa-apa. Kamu harus mengakui tidak ada jawaban. Tidak usah kamu menjawab. 1, mereka tidak akan tahu. 2, belum tentu benar jawabanmu.
Ya. Karena ini juga masih menjadi misteri. Tapi yang ketiga, yuk kita berusaha meminta mujizat. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Ngerti nggak waktu Abraham disuruh memotong-motong anaknya? Di dalam Alkitab ditulis, Abraham percaya Allah berkuasa membangkitkan orang mati. Padahal kalau korban bakaran itu dipotong-potong, nggak bisa bangkit. Jadi percaya tidak ada yang mustahil. Apa yang kamu tulis ini memberi PR ke saya untuk mencari Tuhan lebih sungguh-sungguh, karena yang mengalami keadaan seperti itu sebenarnya bukan hanya Anda, ada orang lain dalam kasus yang berbeda. Oke, terima kasih untuk kesaksiannya, untuk beban yang dibagikan. Ayo kita bersama-sama, ya. Tolong ingatkan saya untuk saya bisa mendoakan dia secara pribadi. Dalam doa pribadi saya akan ingat, tanya nama anaknya. Kita punya PR nih. Kita percaya Tuhan hadir dan Tuhan bisa mengadakan mujizat. Jadi kalau ditanya, ini salah siapa? Salah anak ini atau orang tuanya? Tidak ada yang salah. Yang tidak ada yang salah. Allah mengizinkan semua itu agar nama Tuhan dimuliakan. Oke, teruskan. Pertanyaan berikutnya dari seorang wanita usia 37 tahun, menikah memiliki 1 orang anak, tinggal di Sumatera Utara. Ya. Masih mencari gereja, Pak. Shalom Pak Eras dan tim. Sejujurnya saya sudah beberapa tahun hidup dalam kecemasan. Saya berulang kali mengalami kegagalan dalam berumah tangga, tapi dengan suami saya yang terakhir ini sudah jalan hampir 3 tahun. Dalam kurung ini yang lebih lama. Suami saya yang sekarang sangat baik kepada saya maupun anak saya dan begitu mengasihi saya. Menurut saya sosok seperti dialah yang saya harap akan menjadi pasangan saya sampai maut memisahkan kami. Saya ingin bertanya Pak, apakah Tuhan masih mau mengampuni saya? Karena ketika saya mengalami pernikahan yang gagal dan menikah lagi, gereja lokal mengatakan saya tidak akan masuk surga. Apakah saya berdosa apabila tidak mencantumkan marga mantan suami yang pertama ke anak saya? Namun sejak dia bayi sampai usia 12 tahun, tidak pernah dilihat oleh suami pertama saya. Sejak bayi? Sejak bayi, ya. Sampai usianya 12 tahun sekarang. Ya. Saya mohon sekali didoakan oleh Bapak dan tim. Saya mohon bimbingannya Pak, karena saya tidak tahu kemana harus bercerita dan kemana saya bisa mendapatkan konseling yang tepat selama ini. Sebelum saya melihat album milik Pak Erastus. Maaf Pak jika kepanjangan karena saya sudah sangat bingung. Terima kasih banyak dan Tuhan memberkati Bapak. Oke, kau sampai 3 kali, ini ketiga ya? Sudah berulang kali kan, mengalami kegagalan dalam berumah tangga. Kalau yang sekarang suaminya 3 tahun. Oh, jadi berulang kali itu berapa kali ya? Tidak ada ya? Iya, sudah beberapa kali. Begini. Kalau yang satu anak yang sejak lahir sudah tidak ada bapak, Iya. saya kira nggak usah nama marganya ikut. Iya. Kalau menurut saya tidak perlu, karena bapaknya tidak menghendaki dia lahir kok. Iya. Ya, nggak usah diikutkan nama bapaknya. Nah, mengenai berkali-kali berumah tangga, Iya. coba kamu tanya, kok sampai berkali-kali itu kenapa? Saya khawatir karaktermu buruk, sehingga tidak ada pria yang sanggup hidup bersama dengan kamu. Nah, sekarang yang terakhir ini baik, tapi kalau kamu punya karakter buruk, dia tersiksa. Dia bisa mati muda gara-gara kamu. Atau tetap hidup bersama kamu dalam penderitaan. Saya tidak menghakimi kamu, tapi saya mengajak kamu introspeksi saja. Kok sampai berulang-ulang loh? Kalau cuma 2-3 kali ya, ini berulang-ulang berapa kali kita nggak tahu. Nggak tahu Pak. Ya. Oke. Jadi kalau berulang-ulang mungkin 3 kali ya, mungkin 3 kali, ini keempat kali mungkin ya. Jadi kita periksa karakter buruk apa yang kita miliki, atau Ya. memang kamu selalu salah pilih jodoh. Tapi itu pun juga menunjukkan kebodohanmu. Ya. Kenapa sampai 3-4 kali salah? Kalau 1 kali salah bolehlah, tapi kalau berkali-kali, jadi sekarang kamu ikut true.id. Ya. Kamu akan mendapatkan bimbingan dan menjadi orang Kristen yang baik. Menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Ya. Karena dia membutuhkan konselor, kita akan mendampingi. Ya.
Saya merasa bahwa wanita ini takut pria yang dengan dia hidup ini meninggalkan dia. Kali ini dia merasa terlindungi, bahagia dengan pria ini dan dia tidak ingin berpisah. Iya. Makanya dia harus dibimbing supaya wanita ini bisa menahan mulut, sabar dan lain-lainnya supaya rumah tangganya kokoh. Ya. Dan kalau perlu yang pria kita dampingi juga. Tolong dihubungi. Oke. Kami akan mengembalakan kamu ya. Tapi catatan ya, tiap pagi doa pagi jam 5 waktu Indonesia Barat. Setiap pagi. Ikutin true.id walaupun kamu ada di tempat jauh di mana nih? Sumatera Utara. Ya. Kamu kebaktian GSKI online aja melalui Smart TV. Sekarang dengan adanya Smart TV itu jelas sekali wajah saya dan jelas sekali semua kebaktian yang berlangsung. Oke, cukup. Oke. Berikutnya dari seorang pria usia 56 tahun, menikah memiliki 1 orang anak tinggal di Maluku, jemaat Protestan. Shalom Pak Eras dan tim ABAM yang diberkati Tuhan. Pak, dalam pelayanan kami di lembaga permasyarakatan, anak yang rata-rata berusia remaja. Jadi ini lapas remaja. Kami dapati dari biodata dan konseling bahwa ada anak yang sudah berulang kali masuk lapas karena kasus pencurian. Yeah. Menurut Bapak, apakah untuk kasus berulang seperti ini harus ada pelayanan pribadi atau pelepasan? Harus. Tidak berulang-ulang pun juga harus. Jadi begitu keluar harus dilayani. Dia bisa mencuri karena memang punya watak mencuri. Yang kedua bisa kleptomania, penyakit jiwa. Belum penyakit tapi suka mencuri. Yang ketiga karena terpaksa. Iya. Yang lagi bisa karena kondisi lingkungan. Dia nggak terpaksa, dia nggak kena kleptomania karena lingkungannya tukang nyolong, mau tahu nggak mau ikut nyolong, harus dilayani. Bapak ini harus kita hubungi, mungkin bisa dikaitkan dengan tim kita yang melayani di penjara juga. Jadi apa service after sale apa? After sale service. Apa? After sale service. After sales service. Iya. Enggak loh, kalau beli lalu ada service tuh loh. Ada. After sale service ya. Kita juga after sale service. After ministry gitu. Iya. Kita pick them out. After that we have to serve them. Nggak boleh hanya cuma di penjara, nggak cukup. Harus dilayani waktu di penjara terus. Ya. Ada sekitar 16 anak yang kami layani dengan 2 kali jadwal pertemuan per bulan. Jadi sedikit terbatas juga durasi waktunya, Pak. Mohon pendapat Bapak. Iya, jadi 2 kali cukup sebulan terus. 1 bulan, ya. Berikutnya ini hanya saran, Pak. Kalau bisa untuk renungan malam, apakah waktunya bisa dimajukan ya, Pak? Karena di daerah kami ini waktu Indonesia Timur sudah jam 22.30 malam ketika tayang. Ya. Terima kasih. Kami doakan Bapak selalu. Tuhan berkati Bapak dan tim. Ya. Kepada beliau ini, kami akan membantu Bapak dalam pelayanan di penjara karena Tuhan berkenan dengan pelayanan di penjara ini. Amin. Nanti kita kerjasama bagaimana mempersiapkan lahan untuk anak-anak ini. Misalnya dia keluar, kita kosin dulu, belajar bengkel, belajar potong rambut, gitu. Nggak bisa, cuman di penjara satu keluar mereka nyolong lagi. Ya, kita kan punya pelayanan itu. Ya, pelayanan setelah keluar penjara itu. Ya, oke. Nanti dihubungkan dengan tim kita ya. Oke, baik. Selanjutnya dari seorang wanita sudah menikah, tidak disebutkan umurnya, memiliki 3 orang anak tinggal di Kalimantan Barat. Shalom Bapak Rohani saya, Pak Pendeta Erastus. Terima kasih Pak sudah mendengarkan curhatan saya. Ternyata Bapak peduli dengan saya. Ini sebelumnya pernah menanyakan di episode 1178. Pendendam terus? Iya. Saya sangat senang Pak, ibaratnya saya menemukan sesuatu. Mesti dibaca dulu saya kira. Iya, penanya mengakui dirinya sangat pendendam dan jahat semenjak suaminya selingkuh. Hingga saat ini penanya masih merasa sakit hati kepada pelakor tersebut. Karena mengampuni pelakor adalah kerugian besar. Lalu Bapak menjawab, ikuti terus khotbah ya karena jiwa penanya ini sakit. Karena jiwamu sakit, saya bilang gitu. Lalu sudah dihandle juga oleh seorang konselor tapi tidak merespon. Ya. Oh. Tidak merespon. Kami sudah menghubungi Anda, tapi Anda belum merespon ya. Oke. Saya sangat senang Pak, ibaratnya saya menemukan sesuatu dan merasakan hidup kembali.
Intinya saya sangat berterima kasih dan saya tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata. Tolong saya ya Pak, bimbing saya agar saya bisa sembuh dari penyakit sakit hati dan dendam, agar saya bisa melupakan semua yang sudah terjadi, meskipun saya rasa itu mustahil bagi saya. Saya ceritakan ya Pak, perempuan selingkuhan suami saya itu adalah tetangga saya sendiri, dan rumahnya tidak jauh dari rumah saya. Setiap kali perempuan itu lewat depan rumah saya pasti teringat akan perselingkuhannya dengan suami saya. Jadi itu situasi yang membuat saya sulit melupakan kejadian itu Pak. Apa yang sebaiknya saya lakukan agar saya bisa sembuh dari penyakit sakit hati saya? Terima kasih sekali lagi Pak, Tuhan Yesus memberkati. Gini, kamu harus tahu bahwa suamimu tidak pernah bercita-cita mau selingkuh. Kecuali dia memang pada waktu menikah bercita-cita nanti akan selingkuh. Yang jelas dia tidak memiliki maksud itu pada mulanya. Ya. Setan membimbing dia dan dia menerima bimbingan setan sampai dia melakukan perselingkuhan. Jadi kamu harus melihat itu sebagai kejatuhan yang tidak direncanakan. Ini membuat kamu akan bisa menerima kejatuhan suamimu. Suami yang pernah salah belum tentu lebih buruk dari suami yang belum pernah salah. Suami yang belum pernah salah, sekali salah bisa rusak sama sekali. Selama suami masih mau berubah, terimalah dia. Pengampunanmu merubah hidupnya, merubah hidupmu, dan juga merubah keluargamu serta anak-anakmu. Jadi lakukan ini, ya. Dah, turuti. Dan untuk itu kamu mesti ikut doa pagi jam 5 WIB dan mendengarkan khotbah-khotbah saya. Pasti kamu akan disembuhkan. Jika kamu tidak keberatan, konselor kami, ibu-ibu yang lebih tua dari kamu rasanya, seorang pendeta yang sangat bijak, yang saya kenal, bisa membimbing kamu. Ya, khusus untuk kamu pasti orang penting. Orang yang maksudnya orang yang bijak atau orang yang dewasa. Ini kasusnya karena sudah jadi sakit jiwa ini. Ya. Oke, teruskan. Berikutnya dari seorang pria usia 47 tahun, menikah memiliki 3 orang anak, tinggal di Nusa Tenggara Timur, jemaat Protestan. Saya ingin berterima kasih terhadap Pak Eras yang telah mengajarkan Injil yang murni kepada kami pecinta seluruh program Truth.id. Walaupun Injil itu sangat berat, tapi bisa dikenakan karena Allah berkenan untuk kita mengenakannya. Saya selalu berulang-ulang mendengarkan kembali seminar Logos dan Monoteisme sampai seri 42. Dan saya akan terus mendengar kembali sampai Tuhan memanggil saya pulang. Dalam ABAM, Bapak juga pernah berkata mau mengadakan EBC, Ecumenical Bible Course, tentang Logos dan Monoteisme. Semoga segera dilakukan. Ya. Ya. Saya berharap program ini dapat dipromosikan seluas-luasnya, walau kuasa gelap akan menghalangi. Saya melihat bahwa seri Logos dan Monoteisme justru banyak yang juga mengikuti ajaran di Truth.id walau banyak hujatan. Karena seperti kata Bapak, kebenaran bisa disalahkan, tapi tidak bisa dikalahkan. Zaman ini sudah jauh dari kebenaran, setiap kebenaran yang murni pasti akan ada penolakan. Hampir tidak ada lagi khotbah tentang kesucian hidup yang menuntun kita menang, sama seperti Yesus menang, dan hidup seperti Kristus yang telah hidup. Para pengkhotbah akan menghindar dari khotbah tersebut karena mereka menganggap Yesus adalah Allah anak dan bukan anak Allah seperti Adam. Saya ingat pada ABAM episode 1179, Bapak berniat untuk membuat semacam komunitas anggota ABAM dalam berbagai hal dan saya pikir itu ide sangat bagus, terutama menyangkut kerja, jual beli atau jasa yang lain. Karena sesuai dengan moto GSKI, kesucian, langit baru, bumi baru, dan hidup bertanggung jawab, pasti akan sangat baik dan menghasilkan keterbukaan antara sesama anggota. Terima kasih Pak Eras, para pendeta GSKI, dan serta seluruh tim GSKI. Disebut nama Pak Joni Kilapong. Para pendeta GSKI, ini salah satunya Pak Joni Kilapong yang disebut, dan serta seluruh tim GSKI. Saya anak bungsu yang sedang berjalan pulang ke rumah Bapak setelah menemukan kebenaran dari GSKI. Terima kasih. Kayaknya you bukan sedang berjalan ya. Iya. You sudah sampai rumah. Amin. Iya. Tulisan ini tulisan seorang udah sampai rumah dalam pelukan. Amin. Ini pria bisa dijadikan salah satu agen kebenaran di sana. Ya. Terus komunitas ABAM yang bisa saling membantu soal pekerjaan, jual rumah, dan lain-lain, tolong dibentuk dan segera diselesaikan. Oke, luar biasa ya. Ya. Oke, terus. Selanjutnya dari seorang wanita usia 40 tahun, sudah menikah memiliki 2 orang anak, jemaat GSKI. Ya. Ya, Shalom Bapak Rohaniku dan tim ABAM, terima kasih karena sudah memberikan saya banyak nasihat melalui setiap acara di Truth.id.
Bapak pernah menasihati saya melalui Abam. Ini orang Medan ini. Terus. Iya, dari Medan. Penanya waktu itu curhat tentang suami yang tidak peduli dan suka ke lapo tua dan usaha makanannya yang semakin sepi. Lalu Bapak menasihati penanya agar tidak sungut-sungut dan sebaliknya harus bersyukur. Dan dilanjutkan kemudian penanya langsung minta ampun sama Tuhan. Iya. Bapak semakin kesini semakin banyak tantangan dalam hidup saya. Ekonomi semakin buruk, hutang semakin bertambah. Kadang saya berpikir apakah akan saya tutup saja usaha saya. Sementara kerjaan lain saya tidak punya. Suami yang tidak peduli dengan semua ini saya sudah tidak pikirkan lagi. Yang saya pikirkan saat ini adalah bagaimana saya dapat membawa anak-anak semakin dekat dengan Tuhan. Tolong Bapak doakan usaha saya ini, kiranya Tuhan berkenan memulihkan usaha ini, karena saya percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Pak, kiranya Bapak Elohim Yahweh memberkati Bapak dan tim selalu. Amin. Saya ingin mengatakan kalimat ini. Kamu tidak akan dipermalukan. Amin. Berusahalah. Ada jalan yang Tuhan bukakan untuk kamu yang tidak kamu duga. Jangan mencurigai Tuhan. Dan jangan melawan Tuhan. Doa pagi bersama saya. Tetap kerja keras. Nanti ada belokan yang tidak kamu duga. Yang kamu akan melihat jalan keluar dari Tuhan. Yang berikutnya dari seorang pria usia 31 tahun, duda cerai hidup, memiliki 1 orang anak, tinggal di Jawa Barat, jemaat GSKI. Tidak ada pertanyaan, hanya sebuah pernyataan. Shalom Pak Eras, guruku. Saya hanya mau memberi semangat dan himbauan ke Pak Eras dalam pelayanan. Kalau bisa, Pak Erasus jangan terlalu frontal dalam menyampaikan sesuatu, seperti seorang pendeta yang saya kenal. Ini pendeta cukup terkenal yang disebutkan. Dulu saya sudah puluhan tahun di dalam gereja tertentu, aliran tertentu, dan tidak bertumbuh dalam gereja karismatik. Gereja karismatik, ya baik. Dan tidak bertumbuh dalam hal ajaran rohani. Sehingga saya memutuskan untuk pindah ke gereja yang baru. Kurang lebih 2 tahun dalam pengajaran yang saya ikuti, sampai akhirnya saya berlabuh di GSKI selama 10 tahun berjalan. Saya benar-benar belajar lewat YouTube dan seminar Pak Erastus. Saya selalu setia mengikuti. Menurut saya, GSKI adalah tongkat kekristenan paling tinggi. Saya jadi bisa membaca konteks dan memahami sedikit demi sedikit surat-surat yang tertulis lewat pengajaran Pak Erastus. Setahu saya, Pak Eras jarang sekali menyebut nama gereja aliran, sehingga saya melihat Bapak berbeda jauh dengan pendeta saya yang dahulu, yang terlihat terlalu berlebihan dan menghakimi sekali karena alirannya berbeda dengan aliran yang dikritik. Terima kasih Pak, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk masukan dari pria ini. Ya. Sebelumnya dia dari karismatik, dia pindah ke reform, tadi udah terlanjur dibacain. Lalu dia melihat pendeta senior reform ini menyebut aliran gereja dan seperti berlebihan menghakimi gitu ya. Oke, saya tidak merespon pendeta itu. Kita pernah ditanya juga loh soal ini. Gimana pandangan Bapak mengenai pendeta ini, pendeta senior tetapi mencela gereja karismatik begitu rupa gitu ya. Lalu ya, saya jawab apa lupa itu tadi. Ya, memang setiap orang punya hak untuk menilai orang lain, tapi sebaiknya kita harus bijak. Apalagi kita makin tua, harus hati-hati dengan apa yang kita katakan. Terima kasih untuk masukannya. Baik, Oke. Pertanyaan berikutnya dari seorang wanita usia 57 tahun, menikah memiliki 2 orang anak, tinggal di Sumatera Utara, jemaat GSKI online. Shalom Pak, saya ingin bisa menolong sesama sebisa saya. Saya melihat di Medan banyak orang yang susah, terutama yang tidak punya keluarga dan yang belum mengenal kasih Tuhan. Tapi saya masih bingung bagaimana caranya saya dapat menolong sedangkan kemampuan saya terbatas. Terima kasih Pak, Tuhan memberkati. Coba ini dihubungkan dengan pendeta kita di Medan. Mungkin dia bisa punya, wanita ini mesti punya sesuatu yang bisa dilakukan. Kalau misalnya dia ini bisa masak, mengajari mahasiswa kita di STTE Medan masak, dia bisa menjahit misalnya, dia tidak harus memberi, tidak selalu harus memberi uang, dia terbatas, tidak apa-apa. Lalu perlu diketahui bahwa di Medan, di Gereja Suara Kebenaran Injil Rehoboth Medan, kita punya SMA, sekaligus ada asrama. Bagi yang tidak mampu, kita memberi kesempatan mereka untuk sekolah SLTA dan tinggal di asrama. Dan kita beri beasiswa. Ya, saya kira cukup sampai di sini ya Pak Yehuda. Kita ketemu di episode yang akan datang. Tuhan memberkati. Sampai jumpa.